softly spoken. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Sore ini setengah dari yang pagi. Karena tadi pagi kayaknya ditransfer ke sore semua. Jadi sore ini kayak pagi. Ya, ada beberapa kegiatan mungkin pagi hari. Ya, puji Tuhan saudara sekalian, sore hari ini kita masih belajar tentang uncommon faith atau iman yang tidak biasa. Ya, jadi sepanjang bulan ini kita belajar tentang ini. Nah, jadi sebelum lebih jauh kita belajar, ya, jadi saudara sekalian, musuhnya iman itu apa sih? Amin. Musuhnya iman itu apa? Musuhnya iman itu, saudara sekalian, adalah bukan teman sekolahnya iman. Bukan. Iman musuhnya bukan teman sekolahnya sekelas iman. Iman itu musuhnya adalah kenyataan. Ya, jadi saudara sekalian, kalau saudara mau lihat yang jadi musuh terbesar atau lawan terbesar atau pemberat bagi iman itu bekerja buat hidup kita orang percaya, atau kita hidup dalam janji-janji iman, atau kita hidup beriman kepada Tuhan, lawannya itu satu, saudara, yang namanya kenyataan. Ya, karena saudara sekalian, seringkali kita melihat yang namanya kenyataan itu beda dengan apa yang kita lihat dari kacamata iman. Iman bilang bahwa apa yang di depan mata kita itu bisa ditembus. Kenyataan bilang di depan mata itu ada tembok. Di depan mata itu sulit. Di depan mata kenyataan waktunya sudah terlambat. Di depan mata ternyata sudah nggak ada jalan lagi, buntu di depan kita. Tapi iman bilang ada jalan di depan. Tembok bisa dilalui. Yang sudah lewat, waktunya Tuhan berkuasa. Itu dalam kacamata iman. Maka saudara sekalian, kita mesti bangun iman kita. Nah, kita tahu dalam diri kita, saudara sekalian, ya, dalam diri manusia. Di dalam diri manusia itu ada 3 bagian. Yang pertama, tubuh. Tubuh ini tubuh yang bisa kelihatan ini. Yang kedua adalah jiwa. Ya, dia tidak terlihat. Ya, tapi dia tertuang atau tercurah dalam ekspresi diri kita, yaitu pikiran, ya, kehendak kita, lalu apa? Perasaan kita. Itu tertuang, jiwa itu tertuang di situ. Ya, jadi kalau ada orang yang perasaannya gampang terbawa atau gampang baper, itu jiwa yang main. Ya. Jadi jiwa itu netral, dia itu mengekspresikan keluar, ya, pikiran kita, kehendak kita, ya, perasaan kita. Nah, satu lagi selain tubuh dan jiwa ada yang namanya roh. Roh itu saya bilang dia adalah tempatnya Tuhan. Jadi ada satu bagian dalam hidup manusia yang namanya roh. Roh itu adalah satu sisi bagian manusia, di mana sisi tersebut adalah sisi yang untuk berhubungan dengan Sang Pencipta. Ya, jadi semua orang itu punya satu bagian ini. Ya, kepada siapa manusia berhubungan, itu berhubungannya lewat roh. Ya, jadi saudara sekalian, saya mau ajak kita melihat sebuah ayat. Ya, saya mau ajak kita melihat sebuah ayat sebagai dasar. Sore hari ini kita mau belajar bagaimana kita mau memperkuat iman kita. Oke, Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Galatia pasal 6 ayat 5. Galatia pasal 5 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Sudah ketemu semuanya? Mari, kalau belum ketemu di depan ada. Oke? Ya, jadi kalau nyarinya lama di depan sudah ada. Ayat 16, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki.
Oke, jadi saudara sekalian, ayat yang kita baca sore hari ini akan mendasari tentang bagaimana kita memperkuat bagian di dalam diri kita. Di mana begini saudara sekalian, dua bagian tadi yang ada di dalam tiga bagian yang ada dalam diri kita. Yang pertama tadi tubuh atau kedagingan, yang kedua adalah jiwa, yang ketiga adalah roh. Ya, tadi di awal saya bilang begini, bahwa iman itu musuhnya atau lawannya, di mana iman susah kerja dalam diri kita, lawannya adalah yang namanya kenyataan. Kenyataan itu bekerja bersama dengan satu bagian diri manusia yang namanya tubuh. Jadi kalau tubuh itu selalu identik dengan ya panca indera, apa yang bisa dilihat, apa yang bisa diraba, apa yang bisa diendus baunya, apa yang bisa dirasa, ya, jadi bisa dikecap langsung, ya, kecap langsung. Kalau saudara taruh garam, saudara sepakat nggak kalau taruh garam di lidah rasanya asin? Ya, itu karena panca indera kita menerjemahkan bahwa yang namanya garam kalau masuk dalam panca indera kita yang namanya lidah rasanya asin. Nggak ada orang yang masukin garam di lidah lalu manis. Agak aneh juga kalau ada yang begitu. Tapi artinya bahwa yang namanya kenyataan atau lawannya dari iman ini, dia bekerja di dalam tubuh. Ya, kenyataan selalu bilang begini, saya rasa ini nggak enak. Apa yang di depan mata saya itu lihat bahwa tidak ada jalan. Yang saya dengar omongannya orang itu memang menyakitkan. Jadi kenyataan itu bekerja, itu bertolak belakang dengan posisi di mana iman bekerja. Nah, iman sendiri itu bekerja di dalam roh. Ya, jadi kenyataan itu bekerja bersama dengan tubuh atau daging, sedangkan iman itu bekerja di dalam roh. Satu ayat lagi mau saya ajak kita semua baca. Roma pasal 8 ayat yang ke-7. Coba lihat sama-sama. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Ya, mari saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Jadi keinginan-keinginan daging, ya, atau keinginan-keinginan tubuh kita, ya, daging kita itu identik dengan tubuh kita, identik dengan hanya apa yang jadi fakta bisa dirasa, bisa dilihat, bisa dikecap, bisa didengar, ya. Itu adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Ya, karena ayat ini menjelaskan begini. Memang tidak mungkin bagi daging untuk dia takluk kepada hukum Allah. Makanya saudara sekalian, contoh paling simpel tuh begini. Contoh paling simpel. Kita tuh pengen mengawali hari dengan menghadap Tuhan di dalam doa. Ya, kita semua pengennya kalau bisa. Kita tahu bahwa memulai hari itu harus bersama-sama dengan Tuhan, harus berdoa. Ya, jadi keinginan kita begitu. Tapi pas lagi jam 4:30 pada saat alarmnya bunyi, apa yang terjadi? Sebagian dari kita merasa, aduh, tadi malam saya tidur jam 1 ya, ini 4:30 ya, eman-eman ya, nanti bok sakit. Ya, itu pikiran itu. Jadi kenyataan yang kita rasa, ya, kenyataan yang kita rasa di dalam tubuh kita, itu ayat tadi dengan jelas bilang begini, keinginan daging kita itu memang berseteru sama hukum-hukum Allah, kehendak-kehendak Allah. Jadi dalam hal yang sederhana saja, kita kadang-kadang begitu. Memang betul, saya tahu bahwa mulai hari itu harus sama-sama dengan Tuhan. Saya tahu semakin pagi saya bertemu sama Tuhan, semakin baik waktunya. Tapi pada saat 4:30 bangun, aduh, 4:30 alarm itu, pas lagi ngeset alarm itu dengan roh, pada saat mau bangun dengan daging. Jadi ngesetnya dalam roh, dalam daging alarmnya dimatiin. Cetek, engkau lah. Kayaknya tak matikan sebentar ya, paling 5 menit lagi ya sudah bangun lah. Jebul maghrib, tiba-tiba, waduh 6:30, wah sekadung. Waktu sarap kerja udahlah, besok kan masih ada pagi lagi. Jadi itu hal sederhana saja, bahwa
Hukum Allah itu keinginan daging itu berseteru dengan kehendak Allah. Ya, tadi saya bilang di depan bahwa kenyataan itu adalah lawannya iman. Kenyataan bekerja di dalam daging kita. Sedangkan iman itu bekerja di dalam roh kita. Roh kita itu adalah pribadi yang paling tahu bagaimana cara tunduk kepada Allah. Karena di awal tadi saya bilang begini, roh itu adalah tempatnya manusia berhubungan dengan Allah. Makanya saudara sekalian, kalau bicara mau memperkuat iman kita, mau membangun iman kita, itu kita sedang bicara soal bagaimana memperkuat roh kita di dalam Tuhan. Karena iman itu bekerja bersama-sama dengan roh kita, bekerja di dalam roh kita yang berhubungan dengan Tuhan, yang takluk kepada kehendak Tuhan, takluk kepada hukum Allah. Sedangkan kenyataan yang melemahkan roh itu, yang melemahkan iman itu ada di dalam daging kita. Ya, maka sore hari ini saya mau ajak kita sama-sama belajar bagaimana supaya kita memperkuat roh kita. Karena dengan kita memperkuat roh kita, saudara sekalian, otomatis karena iman bekerja di dalam roh, maka iman saya, iman Bapak Ibu saudara sekalian akan makin kuat dalam Tuhan. Ya, jadi kita akan lihat lebih jauh sama-sama saudara sekalian. Nah, mari kita lihat lebih jauh lagi begini saudara sekalian. Selain karena iman itu bertentangan dengan kenyataan, ya di mana iman itu ada di dalam roh, kenyataan ada dalam daging dan keduanya saling bertentangan. Tapi ada satu pihak lagi saudara sekalian, ya ada satu hal lagi, ada satu pribadi lagi yang kita sama-sama kenal, kita sama-sama tahu, namanya iblis. Dia itu pribadi yang ada di luar tubuh kita dan dia sangat ingin roh kita itu semakin lemah, daging kita semakin kuat. Ya, itu juga punya arti bahwa iblis itu sangat ingin kita semakin gak beriman atau kita semakin tidak bisa bangun iman kita. Iblis pengen supaya kita percaya saja hanya kepada kenyataan-kenyataan di depan mata. Ya, iblis itu punya upaya buat kita begitu. Makanya Efesus pasal yang ke-6, coba lihat sama-sama. Efesus pasal yang ke-6, Efesus pasal 6 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Itu di sana ditulis tentang perlengkapan rohani. Ya, sudah hafal ayat ini. Jadi di situ Rasul Paulus tulis kepada jemaat di Efesus bahwa kita sebagai orang percaya itu harus punya yang namanya perlengkapan rohani, perlengkapan senjata Allah. Itu ada apa? Ketopong, apalagi baju zirah, apalagi kasut kerelaan, lalu perisai, lalu ketopong, lalu apalagi ya? Ikat pinggang sudah tadi. Pedang roh, firman Allah. Jadi ada 6. Jadi bicara tentang perlengkapan itu ada 6 perlengkapan. Dan saudara kalau baca di dalam ayat yang ke-11, coba lihat sama-sama. Oke, mulai ayat yang ke-10 aja kita baca. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat yang ke-11, kenakanlah. Berapa yang dikenakan? 1 apa seluruh? Seluruh, ada 6 tadi. Kenakanlah ke-6 perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan satu senjata iblis. Senjata iblis yang namanya tipu muslihat. Jadi saudara bisa bayangkan ini. Iblis itu punya upaya buat kehidupan orang percaya. Bagaimana caranya supaya dia menyerang daging kita, menguasai kedagingan kita, sehingga kita nggak bisa bangun iman kita dalam Tuhan. Kita nggak bisa bangun kepercayaan kita dalam Tuhan. Dia berupaya melemahkan kita dengan cara satu senjata ini yang dia punya. Dia punya senjata yang namanya tipu muslihat. Dan Rasul Paulus sangat serius menasehatkan kepada jemaat di Efesus. Dia juga sangat serius menasehatkan kepada kita. Dia bilang begini, pakai itu semua senjata, pakai itu semua perlengkapan. Jadi ada 6 perlengkapan. Itu harus kamu pakai semua. Bukan satu aja yang kamu pakai, bukan cuma perisai iman, bukan cuma kasut kerelaan, bukan cuma ketopong, bukan cuma apa lagi, bukan cuma pedang roh, tapi kamu pakai semua senjata itu, 6 senjata itu untuk lawan satu senjata iblis. Jadi saudara bayangkan 6 perlengkapan senjata untuk melawan satu senjata. Itu berarti iblis sangat serius
Dia sangat-sangat ingin melemahkan kita agar kita tidak bisa bangun iman kita kepada Tuhan. Ya, minggu lalu dan minggu lalunya saya sampaikan bahwa bahasa cinta yang Allah pengen dari manusia berikan kepada Tuhan itu bukan nyanyian, bukan pembacaan firman Tuhan yang banyak, bukan aksesoris rohani Kristen yang banyak. Bahasa cinta yang Tuhan pengen kita beri sama dia adalah ini, percaya kepada dia, bangun iman kita kepada dia. Itu bahasa cinta yang pengen manusia, pengen Tuhan supaya manusia kasih sama dia. Nah, iblis gak suka itu, saudara sekalian. Karena iblis gak suka itu, maka Rasul Paulus nasihatkan begini, hati-hati, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kamu pakai seluruh perlengkapan senjata untuk lawan satu senjata iblis yang namanya tipu muslihat. Jadi saudara sekalian, tantangan kita dalam kita membangun iman kita, memperkuat iman kita, membangun percaya kita kepada Tuhan. Ya, tantangannya bukan hanya karena di dalam diri kita tuh ada bagian diri kita yang namanya daging yang dia percaya hanya kepada kenyataan. Tapi dari luar pun ada yang namanya iblis yang punya satu senjata yang namanya tipu muslihat yang sangat mutakhir untuk menyerang kehidupan manusia, kehidupan saya dan saudara sekalian. Nah, bagaimana cara tipu muslihat itu bekerja buat diri kita? Yang jelas tujuan akhirnya adalah supaya roh kita lemah, kita nggak bisa bangun iman kita. Daging kita akan semakin kuat, semakin dikuasai oleh iblis. Caranya dia menyerang tipu muslihat adalah dia serang bagian manusia yang paling penting, yaitu pikiran. Ya. Kalau ada yang bisa saudara lihat di depan mata kita sekarang ini, saudara bisa lihat apa di depan mata saudara sekarang? Kursi, meja, apalagi mimbar, semua yang kelihatan itu dimulai dari satu bentuk hal yang tidak kelihatan, yaitu pikiran. Adanya orang bisa bikin mimbar begini ya, pertama ya dari pikiran dulu. Semua yang kelihatan itu dimulai dari sebuah hal yang namanya pikiran yang tidak kelihatan. Ya, jadi saudara sekalian, pikiran itu adalah satu titik yang paling diincar oleh iblis dengan senjatanya yang mutakhir yang namanya tipu muslihat. Karena begitu tipu muslihat itu diserang, ya, ayat-ayat selanjutnya dalam Efesus pasal 6 itu berkata begini, iblis itu nyerang seperti dia melemparkan panah-panah api. Dia lemparkan panah-panah api, dia bukan senjata jarak pendek. Kalau panah itu kan senjata jarak jauh. Dia lemparkan panah-panah, karena iblis jumlahnya banyak, dia lemparkan dimanapun. Di dalam rumah tangga kita dia berusaha lemparkan panah tipu muslihat. Di dalam keluarga, di dalam ekonomi kita dia lemparkan panah tipu muslihat. Dimanapun segi kehidupan kita, iblis berupaya lempar itu panah tipu muslihat. Dan satu yang dia serang buat kehidupan kita, dia serang pikiran kita. Karena dia tahu pikiran adalah bagian yang paling penting dalam diri manusia. Saudara, orang boleh ganteng, boleh badannya berapa pack, 5 pack atau 6 pack atau 1 pack, terserah lah berapa pack. Tapi kalau pikirannya terganggu, kira-kira gimana? Ganteng sih, tapi nah, saudara kalau dipuji terus belakangnya ada tapi, jangan senang dulu ya. Kamu ganteng sih, tapi jangan senang, berarti belakangnya nggak enak tuh. Orang mau hebatnya materinya seperti apapun, tapi kalau pikirannya terganggu, ya kita akan bilang eman-eman ya, duitnya akeh, tapi bahasa kita sering bilang kurang seon. Pikiran itu satu titik yang paling tepat diserang oleh iblis dengan tipu muslihat. Pikiran kita itu bisa menentukan kita sehat atau sakit. Percayalah. Makanya kalau saudara sakit datang ke dokter, dokter itu pasti nggak lupa kasih nasihat apa? Jangan banyak pikiran. Ya Pak, Ibu, Mas, jangan banyak mikir. Gitu. Jangan banyak-banyak dibawa pikiran. Karena pikiran kita itu menentukan kita sehat atau sakit. Kadar gula kita itu ditentukan oleh pikiran kita. Tekanan darah kita ditentukan oleh pikiran kita. Apalagi
Pikiran kita tuh bisa bekerja lebih manjur dari kopi untuk membuat kita nggak bisa tidur. Ya kalau kopi itu buat beberapa orang terbukti bikin nggak bisa tidur, tapi buat beberapa orang biasa aja, ya, tidur aja. Tapi kalau pikiran itu bisa bekerja lebih manjur dari sekedar kopi untuk bikin kita nggak bisa tidur. Coba kalau saudara lagi menghadapi masalah, dibawa pikiran terus nggak bisa tidur tuh. Biasanya jam 9 ngantuk, tapi karena lagi mikir sesuatu sampai jam 2 ketip nggak bisa tidur ya. Kenapa? Karena pikiran kita itu bisa menolong kita untuk mengejar hal-hal yang baik. Prestasi kita di sekolah, anak-anak di sekolah, prestasi kita di dunia pekerjaan, cita-cita kita, kesuksesan kita itu ditentukan mulai dari pikiran kita. Ya, pikiran kita tuh bisa bikin kita frustasi sehingga nggak pengen makan. Saudara pernah nggak pengen makan? Makanan kesukaannya di depan mata, tapi nggak pengen. Kenapa? Karena lagi frustasi, nggak pengen makan. Orang yang lagi frustasi, ditaruh makanan apapun di depannya, walaupun makanan kesukaan, nggak akan disentuh. Kenapa? Karena pikirannya mempengaruhi dia, buat dia jadi, aduh makanan nggak enak. Tapi sebaliknya pikiran juga bisa bikin kita begini, sudah kenyang, tapi lihat makanan, pengen makan lagi. Ya itu terjadi di beberapa orang yang suka makan. Udah kenyang sih, tapi kok pengen ngecap terus gitu ya, pengen gayem baik. Ya itu pikiran, padahal perutnya udah kenyang. Ya jadi pikiran kita bisa membuat apapun di dalam diri kita. Depresi itu juga didatangkan oleh pikiran kita. Oleh sebab itu saudara sekalian, iblis tahu sasaran tembak tertepat di dalam diri manusia itu pikiran. Dia tahu dia nggak bisa langsung serang roh kita. Karena firman Tuhan berkata begini, roh kita, ya, roh yang ada di dalam kita itu lebih besar dari roh apapun. Ya, roh yang ada di dalam kita itu lebih besar dari roh apapun. Maka dia nggak bisa serang roh kita langsung. Satu titik yang paling mutakhir yang diserang adalah pikiran kita. Dia kirim itu panah api tipu muslihat dimanapun kita pergi. Pada saat kita sedang di jalan, dia kirim tipu muslihat. Buat kirim, jek. Tiba-tiba di jalan sudah pernah ingat kelakuannya orang yang pernah nyakiti kita. Iya ya, wong kowe pernah nglarani nyong ya. Itulah saudara, hati-hati. Kalau saudara tiba-tiba di jalan tiba-tiba ingat seperti hal-hal yang seperti itu, nah itu saudara lagi kena panah itu. Ya. Lagi diam di rumah, tiba-tiba ingat sesuatu. Ya jadi saudara sekalian, iblis itu tahu bagaimana cara menyerang manusia. Makanya Rasul Paulus beri nasihat buat kita. Pakai itu seluruh perlengkapan senjata Allah di dalam kekuatan kuasanya. Karena apa? Untuk kita bisa bangun iman kita, untuk kita bisa bangun roh kita. Itu enggak mudah. Karena iblis dia selalu berupaya untuk bagaimana melemahkan roh kita, untuk bagaimana dia menguasai daging kita. Jadi saudara sekalian, sore hari ini saya akan sodorkan dua hal buat kita untuk bagaimana kita memperkuat roh kita agar iman bisa bekerja kuat di dalam roh kita. Yang pertama adalah yang namanya tubuh perlu makan supaya kuat. Maka roh kita juga perlu diberi asupan makanan supaya dia tetap kuat. Satu asupan makanan yang paling kuat buat roh kita agar iman bisa bekerja dengan maksimal di dalam roh kita adalah firman Tuhan. Bagaimana roh kita bisa terbangun saudara sekalian? Bagaimana kita bisa memperkuat iman kita supaya kita gak gampang percaya kepada kenyataan yang di depan mata? Supaya iman itu bekerja lebih kuat di dalam diri kita. Supaya kita bisa dengan mudah memberikan cinta kita kepada Tuhan dalam bentuk percaya kepada Dia. Maka ini saudara, beri makan roh kita firman Tuhan. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12. Mari kita lihat sama-sama ayat ini. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah apa saudara? Hidup. Yang pertama ditulis dalam Ibrani pasal 4, firman Allah itu hidup. Karena firman Allah itu hidup, maka kalau kita terima firman, percayalah saudara sekalian, firman itu akan menghidupkan roh kita, membangkitkan iman kita. Ya, firman itu kuat, firman Tuhan bilang.
Maka karena firman Tuhan itu kuat, maka dia akan menguatkan roh kita. Dia akan membuat iman kita kuat. Dia akan membuat kita bisa bangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, untuk kita memperkuat roh kita agar kita lebih mudah bangun iman percaya kita kepada Tuhan, maka kasih makan firman. Cintai firman Tuhan. Saudara di sini cinta firman Tuhan lebih doyan mana? Dengar novel, kok novel didengar sih? Dengar, lihat cerita di TV berjam-jam atau lebih suka dengar firman Tuhan? Ayo, jangan ada dusta di antara kita. Lebih suka film lah. Film lebih menarik. Kalau di gereja kan Pak Refael. Jadi saudara sekalian, cintai firman Tuhan. Jangan cuma dihafal. Ada orang yang hafal ayat firman Tuhan, tapi bukan itu yang Tuhan mau. Cintai firman Tuhan itu terima firman dalam pikiran kita, terima firman dalam hati kita. Sebab begini saudara sekalian, firman itu bekerja di hati yang menerima. Makanya perumpamaan tentang benih kan cerita begini. Ada benih yang disebar di pinggir jalan. Ada benih yang disebar di semak-semak berduri. Ya ada benih yang disebar jatuhnya di bebatuan. Tapi ada benih yang jatuhnya di tanah yang subur. Benihnya sama apa enggak? Benihnya sama. Yang berbeda adalah hati yang terima. Makanya saya setiap kali mau firman Tuhan, seringkali saya berdoa begini, Tuhan, jadikan tanah hati kami, bukan cuma saudara sekalian loh. Ketika saya sampaikan firman ini, saya itu berusaha taburkan juga buat diri saya sendiri supaya tanah hati ini jadikan tanah hati yang paling subur untuk tangkap kebenaran firman Tuhan, supaya kita lebih cinta kepada firman Tuhan, karena itu asupan buat rohnya kita. Ketika roh kita diberi makan firman, maka otomatis kita akan dengan mudah bangun percaya kita kepada Tuhan. Maka kalau kita sedang hadapi kehidupan kita, saudara sekalian, ada kenyataan di depan mata yang tadi kita lihat, aduh gak ada jalan ini, aduh kayaknya sudah telat waktunya, aduh kayaknya sudah gak mungkin lagi nih ada jawabannya, kayaknya semua orang gak bisa bantu saya. Kenyataan di depan mata kita mungkin bilang begitu. Tapi kalau kita biasa beri makan roh kita dengan firman Tuhan, maka iman kita akan bilang begini, bangkit, ada jalan, Tuhan itu jago buat jalan. Kelihatan gak ada jalan sekalipun di depan kita, Tuhan akan buat jalan walaupun gak ada jalan. Jadi saudara sekalian, jangan tolak firman, cintai firman Tuhan. Ya, ada orang-orang yang saudara sekalian, ya beberapa orang mungkin karena sudah lama begitu ya jadi Kristen begitu ya, dengar firman Tuhan sampai ya ayatnya salah ini kayaknya. Ya, jadi kalau kita terima firman Tuhan, kita tahu bahwa saat firman Tuhan diperdengarkan dan hati kita tuh terima, maka saudara sekalian, setiap kali firman itu datang buat hidup kita, maka ada kuasa firman itu yang bekerja saat kita merespon dengan terbuka. Dan akhirnya satu, roh kita dibangkitkan, iman kita bertumbuh. Tuhan akan makin suka. Kenapa? Karena tadi bahasa cinta yang Tuhan pengen dari kita adalah iman kita sama Dia, percaya kita kepada Dia. Yang kedua, saudara sekalian, yang terakhir. Yang kedua, untuk bagaimana kita memperkuat roh kita agar iman kita bisa dibangun di situ adalah kita mesti hidupkan kesadaran. Kita mesti bangun kesadaran bahwa daging itu bicara tentang keinginan-keinginan diri kita. Daging itu berbicara tentang kehendak-kehendak kita. Ya, Roma pasal 8 ayat 7, Rasul Paulus kan bilang begini, sebab keinginan daging itu perseteruan dengan kehendak Allah. Maka yang kedua, saudara sekalian, kita mesti bangun kesadaran bahwa keinginan-keinginan kita, kehendak-kehendak kita pribadi itu harus dimatikan untuk kita bisa ikut kepada kehendak Allah. Itu supaya kita bisa bangun roh kita. Saudara sekalian, kalau mau iman kita dibangun dalam Tuhan, kalau mau saudara sekalian hadapi kenyataan dalam hidup dan saudara gak gampang ngeluh, kalau saudara mau lihat kenyataan di depan yang kelihatannya gak ada jalan dan saudara masih bisa semangat dalam hidup, caranya satu,
Keinginan-keinginan kita, kehendak-kehendak kita, ngotot-ngototnya kita, keinginan-keinginan kita yang gak pernah ada ujung dan puasnya itu, kita matikan dan kita taklukkan kepada kehendak Allah. Tuhan Yesus, berulang kali saya ceritakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika dia ada di Taman Getsemani, pada waktu dia berdoa, Tuhan Yesus bilang begini, Tuhan, Bapa, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Itu punya arti apa? Bahwa Tuhan Yesus sebetulnya di dalam kedagingannya dia, dalam 100% manusianya dia punya kehendak. Kehendaknya Tuhan Yesus itu begini, kalau bisa ya Bapa, gak usahlah disalib-salib segala, rasanya sakit. Ketusuk jarum pentul aja sakit, apalagi disalib. Dengar omongannya si A aja sudah menyakitkan, apalagi harus mematikan kedagingan. Tapi kalimat selanjutnya yang Tuhan Yesus bilang begini, tapi jangan kehendakku, biar kehendak Bapa yang jadi. Ya, Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-50. Coba dibuka. Beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang ini. Matius pasal 27 ayat yang ke-50 berkata, Tuhan Yesus ini sesaat sebelum dia pada saat dia sudah disalib, sebelum dia mati secara fisik, secara tubuh, Tuhan Yesus bilang begini, dia berseru pula dengan suara nyaring, lalu dia menyerahkan. Saudara coba baca kalimat ini. Di dalam kalimat ini ada pelajaran yang sangat berarti buat kita. Tuhan Yesus itu gak mati karena dipaku loh. Tuhan Yesus itu mati bukan karena dia kena tombak loh. Ayat ini menceritakan buat kita, menjelaskan bagi kita begini. Dia berseru dengan suara nyaring dan dia dengan sengaja memutuskan menyerahkan nyawanya. Dia bukan dibunuh oleh paku, enggak. Tuhan Yesus enggak mati karena dipaku, bukan. Bukan karena kehabisan darah. Ya, ilmu kedokteran menafsirkan begitu. Oh, ini Tuhan Yesus mati karena kehabisan darah. Enggak. Ayat ini memberitahu kepada kita begini, bahwa dia memang dengan sengaja dia menyerahkan nyawanya. Ini punya arti bahwa begini, dia sengaja mematikan kedagingannya, dia serahkan kedagingannya kepada Allah. Karena ketika ada yang mati, pasti ada yang hidup. Ketika kedagingan kita dimatikan, keinginan-keinginan kita dimatikan, maka kehendak Allah akan hidup. Matius pasal 27 ini menceritakan beberapa hal buat kita. Ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, kalimat selanjutnya berkata begini, kuburan terbuka, orang-orang pada bangkit. Saudara bayangkan, ketika kedagingan dimatikan, maka apa yang sudah lama mati itu dibangkitkan. Kisah ini juga menceritakan begini, ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, memutuskan untuk sengaja mematikan kedagingannya, yang terjadi adalah tirai bait suci terbelah jadi dua. Kemunafikan, tembok-tembok agamawi, tembok-tembok aturan agama terbuka semua ketika daging dimatikan. Maka ketika ada yang mati, ada yang hidup. Ketika kedagingan mati, kehendak Allah hidup. Kalau kita pengen roh kita dikuatkan, kita pengen hidup dalam iman kepada Tuhan, maka ini harus kita lakukan. Kita harus matikan keinginan-keinginan kita. Berulang kali saya sampaikan begini, musuhnya kerajaan Allah itu bukan kerajaan iblis. Kerajaan iblis itu sudah selesai di atas kayu salib. Ketika Tuhan Yesus dikorbankan di atas kayu salib, iblis sudah selesai di sana. Musuhnya kerajaan Allah itu adalah kerajaan diri. Makanya Rasul Paulus bilang begini, nanti di hari-hari akhir ketahuilah akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar itu bukan harga sembako naik tinggi, bukan. Masa yang sukar itu ditandai dengan begini, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Mereka akan jadi hamba uang. Ya, firman Tuhan berkata uang itu akar dari semua kejahatan. Dan cinta akan uang itu mulai dari mana? Dari mencintai diri sendiri. Ya, mulai dari situ orang membual, menyombongkan diri, nggak tahu agama, berlagak tahu, lalu tidak menghormati orang tua dan selanjutnya. Semua itu adalah kerajaan diri. Itu bukan iblis, nggak ada sama sekali andil iblis di situ. Itu andil diri kita sendiri. Oleh sebab itu saudara sekalian, kalau kita mau hidup dalam kehendak Allah, tidak ada cara lain selain kita menyadari, menaklukkan kedagingan kita, keinginan kita untuk takluk kepada kehendak Allah. Maka dari situ saudara sekalian, iman kita akan bangkit. Saudara tahu, kalau iman bangkit, itu hal yang luar biasa akan Tuhan nyatakan buat hidup kita.
Tuhan Yesus kan bilang begini, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu akan bisa pindahkan gunung. Kamu bisa berkata, gunung ini pindahlah ke sana. Saya nggak bisa bayangin. Kalau kita semua ini punya iman yang kuat, ya sama-sama punya iman yang kuat, ini kayaknya gunung ini pada saling pindah kemana-mana kayaknya. Saudara pada imannya kuat kan, jadi pindah-pindahan gunung. Merbabu pindah, jangan dekat rumah saya, ke sana aja. Yang di sana juga beriman juga, pindah juga. Jangan di sini, pindahkan ke Sidarja gitu ya. Jadi gunung pada pindah. Ya maksudnya adalah bahwa kalau iman kita kuat, itu hal yang besar, hal yang mustahil, hal yang dilihat oleh daging kita, hal yang dilihat oleh kenyataan kita sepertinya nggak ada jalan, maka Tuhan akan nyatakan buat kita lewat iman kita kepada Tuhan. Maka kalau saudara mau jadi pemenang dalam kehidupan, bangun iman kita di dalam roh kita, bangun roh kita, maka perkara-perkara yang dahsyat itu Tuhan akan adakan buat kita. Saat orang lain bilang begini, nggak ada harapan buat kamu, tapi iman kita bilang di dalam Tuhan ada pengharapan. Saat orang lain bilang kamu nggak bisa ditolong, iman kita bilang begini, dalam Tuhan pertolongannya tidak terbatas. Jadi mari bangkitkan iman kita bersama dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan sore hari ini.